Izin memperkenalkan diri, nama saya Jian Carani dengan NPM 21520111087 dari kelas Hukum Perancangan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Yanus Setiawan, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah atau kesejahteraan rakyat. Peraturan ini mendukung pemerintah provinsi sebagai penyedia jasa pengelolaan sampah dan pemerintah kabupaten atau kota. Pihak ketiga serta pengelola kawasan sebagai pengguna jasa dengan ketentuan pembayaran kompensasi jasa pelayanan yang diatur melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah. Perda ini memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk mengelola sampah secara mandiri. Hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi dalam otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, meningkatkan kapasitas institusional dan sumber daya manusia, serta mengambil langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah sederhananya. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, tetapi juga memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang efektif. Kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3, perda ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian, fungsi lingkungan hidup, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Lingkungan yang bersih membuat risiko kesehatan masyarakat dapat diminimalisir dan kualitas hidup meningkat. Selain itu, peraturan ini mendukung ekonomi sirkular, di mana sampah dapat didaur ulang dan digunakan kembali, menciptakan peluang baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat. Pasal 9, 10, dan 11 menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang mendorong pemberdayaan dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Diharapkan untuk mengurangi produksi sampah dan menangani sampah dengan cara yang mewawasan lingkungan. Produsen juga diwajibkan untuk mengurangi produksi sampah melalui teknologi bersih dan daur ulang yang aman, serta menciptakan budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan aktif dalam menjaga kebersihan. Peningkatan ekonomi. Pengelolaan sampah yang baik dan menghasilkan nilai ekonomis melalui pendekatan ekonomi sirkular seperti daur ulang dan composting. Pasal 16 menyatakan bahwa pengelolaan sampah dapat menghasilkan energi listrik dan nilai ekonomis lainnya, memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat. Dengan demikian, sampah tidak lagi dilihat sebagai masalah, tetapi untuk sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penjelasan bagi bagian peraturan. Pasal 2 dan 3. Pasal 2 menetapkan bahwa pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkeseimbangan. Tujuan utama ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam menangani sampah, mulai dari pengurangan di sumbernya hingga penanganan yang pemanfaatan secara berkelanjutan. Pasal 3 merinci tujuan pengelolaan sampah, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomis, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha, mendapatkan nilai tambah sampah. Selain itu, dalam bagian ini juga menguraikan sasaran pengelolaan sampah seperti peningkatan kesadaran masyarakat, sinergi kelembagaan, pengelolaan berbasis teknologi, dan pemanfaatan sumber daya sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 9, 10, dan 11. Pasal 9 menekankan kewajiban masyarakat dalam mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Hal ini melibatkan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, dan penanganan sampah mencakup tindakan terjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan pemilahan sampah berdasarkan sifatnya. Pasal 10 mengatur tentang tanggung jawab produsen dalam pengurangan dan penanganan sampah. Produsen juga harus mencantumkan label atau tanda pada kemasan yang berhubungan dengan pengurangan sampah, dan diharuskan mengurangi produksi sampah melalui teknologi bersih dan daur ulang. Mereka juga wajib memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, serta membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah. Pasal 11 mewajibkan kawasan pemukiman, komersial, industri, dan fasilitas umum lainnya untuk menyediakan fasilitas dan pemilah sampah, bertanggung jawab
terhadap sampah yang ditimbulkan dan aktivitas mereka. Pasal 16 menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menghasilkan nilai ekonomis melalui ekonomi sirkular. Ini termasuk pembatasan timbunan sampah, pendaur sampah, dan pemanfaatan sampah kembali sumber daya bernilai ekonomi, seperti energi listrik. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga upaya untuk menciptakan manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa peraturan daerah diperlakukan bagi daerah? Tinjauan filosofis. Peraturan daerah ini mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bahasa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Perda ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang mendukung keberlanjutan kehidupan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan pasal 3 yang menyebutkan tujuan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 3 ayat 1 huruf A dan B mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengarahkan pada pemeliharaan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tinjauan sosiologis. Secara sosiologis, perda ini diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat, serta untuk mengubah paradigma masyarakat dalam memandang dan mengelola sampah. Masyarakat selama ini cenderung melihat sampah sebagai barang siksa yang tidak berguna dan berfokus pada pendekatan akhir dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Paradigma ini perlu diganti dengan pandangan bahwa sampah adalah sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf C, yang menyatakan bahwa sampah ini dijadikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, pasal 9 dan 10 dan 11 menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang mewujudkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Tujuan yuridis. Dari segi yuridis, perda ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah di Provinsi Lampung. Peraturan ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum terkait pengelolaan sampah dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 16 menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui pendekatan ekonomi sirkular seperti daur ulang dan composting. Selain itu, peraturan ini mengatur sistem dan besaran pembayaran komparasi jasa pelayanan, memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlihat dalam pengelolaan sampah, serta memastikan adanya dasar hukum bagi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Aturan yang mendukung kemajuan daerah. A. Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Pasal 6 huruf D dan huruf F. Perda ini menyebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Hal tersebut tentu sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pasal 6 huruf D melaksanaan pengelolaan sampah dan memfasilitas penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional. Pasal 6 huruf F memfasilitas penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah. Daerah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat memicu peningkatan kualitas lingkungan, mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh sampah tidak terkelola dengan baik. B. Pemanfaatan sampah untuk nilai ekonomi. Pasal 16 perda ini mengatur tentang pemanfaatan sampah untuk menghasilkan nilai ekonomi seperti melalui proses daur ulang. Hal ini dapat mendorong perekonomian lokal dengan menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pasal 16 ayat 1 pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 huruf A meliputi pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah dengan sumber daya yang bernilai ekonomi, diantaranya energi listrik. Dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daerah dapat meningkatkan ekonomi sirkular yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan produk yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Kewajiban produsen dalam pemanfaatan kembali sampah.
Perda ini mewajibkan produsen untuk melakukan pemanfaatan kembali sampah. Produsen yang merupakan salah satu profesi besar di Lampung memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah sampah, penggunaan bahan baku yang dapat digunakan ulang, dan program pemanfaatan kembali sampah. Pasal 19 ayat 1, produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menyusun rencana atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang dan menarik kembali sampah dan produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang. Peraturan ini mengharuskan produsen untuk menyusun rencana pengelolaan sampah sebagai bagian kesatuan dari kegiatan mereka yang selalu akan mendukung upaya pengurangan sampah dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama? Setiap daerah tidak terlepas dari adanya tantangan dalam pengelolaan sampah. Eksistensi perda yang dapat mengatur pengelolaan sampah mampu mengarahkan suatu wilayah atau daerah untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang selanjutnya dapat berdampak positif pada kesejahteraan umum dan mengatur pemanfaatan sampah untuk menghasilkan nilai ekonomi melalui proses daur ulang, composting, dan konversi energi. Suatu wilayah atau daerah juga dapat mengembangkan sektor ekonomi baru yang berkelanjutan. Daerah lain perlu membuat perda serupa karena akan memberikan manfaat besar dalam hal lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kepastian hukum. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mengatasi masalah limbah, tetapi juga membuka peluang untuk pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci, berikut alasan mengapa suatu wilayah atau daerah perlu membuat peraturan yang sama dengan Perda Nomor 9 Tahun 2021. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. A. Kesehatan dan kebersihan lingkungan. Perda tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bersih mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah tidak terkelola dengan baik seperti penyakit menular dan infeksi. B. Ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Masyarakat dengan memperoleh tambahan penghasilan melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan perekonomian lokal. 2. Pemberdayaan masyarakat. A. Partisipasi aktif masyarakat. Perda yang mengatur pengelolaan sampah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan, pemilihan, dan pengelolaan sampah. Hal ini meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperdayakan masyarakat untuk bertindak secara proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. B. Edukasi dan kesadaran lingkungan. Adanya peraturan yang mewajibkan pendidikan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan lebih teredukasi tentang cara mengelola sampah dengan benar. 3. Keberlanjutan lingkungan. A. Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang baik kontribusi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akibat sampah, keberlanjutan ekosistem dapat terjaga. B. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengelola sampah terintegrasi dan teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. 4. Kepastian hukum dan pengaturan yang jelas. A. Kepastian hukum. Perda memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan sampah di daerah ini, mencakup hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. B. Standar dan pedoman. Perda menetapkan standar dan pedoman yang harus diikuti dalam pengelolaan sampah, memastikan bahwa semua kegiatan terkait dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berwawasan lingkungannya.